Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bisyalihin. Amin. Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Febri. Kemana? Suratnya mana? Tuh di atas meja, Bu. Oh iya. Apakah ada yang masih ingat minggu kemarin kita membahas apa? Saya, Bu, minggu kemarin membahas tentang Islam masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin mempunyai arti pemimpin yang mendapatkan petunjuk dan bertindak lurus. Para Khulafaur Rasyidin itu adalah pemimpin yang arif dan bijaksana. Mereka itu terdiri dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kualitas dan integrasi yang baik. Minggu kemarin kita membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol. Nama daulah ini dirujuk kepada Umayyah bin Asyam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau kadangkala disebut juga dengan Muawiyah I. Keberhasilan Muawiyah mendirikan daulah Umayyah tak lepas dari upaya kerasnya untuk mencapai puncak kepemimpinan dalam Islam. Muawiyah mengupayakan dengan langkah-langkah strategis untuk mencapai kekuasaan. Muawiyah seorang politikus dan administrator yang cakap dan mudah bergaul. Pendiri daulah Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang mendirikan imperium baru Islam yang merubah tradisi pendahulunya dari demokrasi dengan berdasarkan pada hukum musyawarah menjadi satu jabatan yang diwariskan secara turun-temurun dengan sistem monarki. Latar belakang berdirinya Bani Umayyah. Bani Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 Masehi di Jazirah Arab yang berpusat di Damaskus, Syria, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Andalusia, Spanyol. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai dari Muawiyah bin Abu Sufyan, mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid bin Muawiyah. Muawiyah bin Abu Sufyan bermaksud menyontoh sistem dinasti di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah khalifah, namun dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Dia menyebutnya khalifah Allah dalam pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah. Di antara khalifah-khalifah besar dinasti Bani Umayyah ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Selanjutnya, para khalifah berpengaruh dari Bani Umayyah itu yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, yang keempat Walid bin Abdul Malik bin Marwan, yang kelima Umar bin Abdul Aziz, yang keenam Yazid bin Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam, yang ketujuh Hisham bin Abdul Malik bin Marwan.
Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai perkembangan Islam pada masa Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok untuk membahas tentang kemajuan dinasti Umayyah dan kemunduran dinasti Umayyah. Ya, Bu. Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk berdiskusi. Ya, Bu. Yang kemajuan masa dinasti Umayyah ini kelompok satu lah, Pak. Iya, itu kelompok 1. Ya. Sudah? Belum, Bu. Kelompok satu belum. Sudah, boleh kelompok 2. Kelompok satu belum, Bu. Nah. Nilai anu nih, Pak. Ayo kayak gitu. Iya, kamu aja aku bagi-bagi kayak Aku mandiri sih. Sudah. Belum, Bu. Kelompok 1 sudah. Sudah, Bu. Silakan maju. Ke depan, Bu. Iya, ke Ke depan. belakang. Ke depan. Kalau ke belakang, Bu. Maju itu ke depan Ini ini. ke belakang. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang tentang kemajuan masa dinasti Umayyah. Yang pertama, pada bidang pemerintahan, mendirikan suatu departemen pencatatan. Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah harus disalin dalam suatu catatan, lalu yang asli harus disegel dan dikirimkan ke alamat yang dituju. Di samping itu, pelayanan pos diperkenalkan juga oleh Muawiyah. Kepala pos memberitahu pemerintah pusat tentang apa yang sedang terjadi di dalam pemerintahan provinsi. Dengan cara ini, Muawiyah melaksanakan kekuasaan pemerintahan pusat, membentuk dua sekretaris kerajaan yang medianya bahasa Arab dan sekretaris provinsi yang menggunakan bahasa Yunani dan Persia. Yang kedua, pada bidang hukum, membentuk suatu lembaga yang bernama Nizam Al-Qada atau organisasi kehakiman. Ada 3 badan. Yang pertama Al-Qadi, yang kedua Al-Hisbah, yang ketiga An-Najar fil Majalim. Yang ketiga, bidang kemiliteran. Perkembangan militer bangsa Arab telah mencapai kemajuan yang signifikan. Yang keempat, bidang ekonomi. Ekonomi mengalami kemajuan luar biasa. Yang kelima, bidang sosial. Khalifah dinasti Umayyah banyak yang bergaya hidup mewah dan berbeda dengan para khalifah sebelumnya. Yang keenam, bidang keagamaan. Pada dinasti Umayyah terdapat beberapa gerakan pemikiran keagamaan. Yang terakhir, bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di masa ini mengalami perkembangan yang pesat, bahkan ilmu pengobatan mencapai kesempurnaannya di Arab.
Sudah, Bu. Ya, silakan duduk. Yuk. Selanjutnya kepada kelompok 2, silakan maju. Sebenarnya pada aku sini ya. Sini. Di sini saya dari kelompok 2 akan memaparkan tentang kemunduran Bani Umayyah I. Di antara faktor kemunduran dinasti Bani Umayyah I adalah yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan pada aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Yang kedua, karena latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Lalu yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qashi dan Arabia Selatan atau Bani Kalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam yang makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Yang keempat, karena lemahnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah juga disebabkan sikap hidup mewah di lingkungan istana, hingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Lalu yang terakhir, penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa di kelas 2K. Ya, silakan duduk. Nah, itulah tadi pembahasan kita hari ini tentang perkembangan Islam pada masa Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Nah, hari ini kita sudah membahas tentang latar belakang berdirinya Bani Umayyah, para khalifah berpengaruh dari Bani Umayyah, dan yang ketiga itu apa tadi? Kemajuan masa dinasti Umayyah, Bu. Ya, dan yang keempat kemunduran Bani Umayyah di Umayyah. Apakah ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Misna, Bu. Silakan kepada Miss Nawati simpulkan. Ibu, di sini Bani Umayyah atau kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol. Nama daulah ini dirujuk pada Umayyah bin Abd Asyams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau kadangkala disebut dengan Muawiyah I. Udah, Bu. Ya, terima kasih kepada Miss Nawati. Nah, sebelum menutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Iya, Bu. Nah, yang pertama, dalam perjalanan sejarah dinasti Umayyah mengalami kemunduran pada masa kekuasaan. Bu, saya, Bu. Ya, Pada tadi. masa kekuasaannya Yazid bin Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakim. Iya, benar. Terus yang kedua, sebutkan salah satu faktor kemunduran dinasti Umayyah. Belum, Bu. Karena sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan, pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Ya, benar. Selanjutnya pertanyaan ketiga, di masa kekuasaan Daulah Umayyah, sekretaris yang mengurusi masalah persuratan adalah Belum, Bu. Pak. Kitab Ar-Risa'i. iya, benar. Risalah. Dan ini pertanyaan yang terakhir.
Barit adalah organisasi yang diadakan dalam Islam dan mengurusi masalah Saya Bu, ya mengurusi masalah bertanggung jawab atas penyerahan korespondensi resmi di seluruh wilayah kekaisaran, juga menjadi agen intelijen domestik yang mengonfirmasikan khalifah mengenai kejadian di provinsi dan kegiatan pemerintahan pejabat. iya benar. Nah, berarti sudah paham kan pembahasan kita pada hari ini? Paham Bu? sekali Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.